Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali di channel ini. Kali ini saya akan berbagi kisah saat beraktivitas sebagai loper atau pengantar koran. Pada episode sebelumnya saya menceritakan tentang pengalaman saya sewaktu duduk di kelas 3 SMP mengantarkan koran harian Pelita, salah satu harian nasional, sehingga khususnya di kota Makassar itu saya mengantar di siang hari ya. Setelah lulus SMP dan melanjutkan studi ke jenjang SLTA, dan saya memilih di STM, tepatnya di STM Pembangunan Makassar. Kemudian saya mencoba menghubungi salah seorang pegawai di salah satu media lokal. Di media lokalnya itu bernama Pedoman Rakyat. Jadi saat itu saya mengunjungi kantornya di Jalan Arif Rate, dan akhirnya ketemu dengan Bapak Yusuf. Nama beliau Bapak Yusuf. Saya menyampaikan bahwa saya berniat untuk menjadi loper di korannya beliau atau di tempat beliau bekerja. Dan saya menyampaikan bahwa saya sudah punya pengalaman menjadi loper di Surat Kabar Pelita dan mengantar di siang hari. Dan tentunya tantangan ini adalah mengantar koran di subuh hari atau tepatnya dini hari ya. Jadi sebelum sholat subuh itu sudah harus berangkat. Ya. Jadi setelah lama menunggu beberapa bulan, akhirnya Bapak Yusuf datang ke rumah saya dan menyampaikan bahwa Anda diterima untuk menjadi loper di Surat Kabar Pedoman Rakyat ya. Jadi kisahnya itu setiap hari itu pada pukul ya sekitar 3 dini hari. Biasanya yang membangunkan saya itu adalah nenek Haja Fatma, jadi almarhumah. Nenek Haja Fatma ini membangunkan saya untuk mengingatkan bahwa bersiap-siap untuk mengantar koran. Karena saya belajar di STM Pembangunan, tepatnya itu di Jalan Suno, dan kemudian saya menggunakan sepeda. Jadi harapannya estimasi waktu ketika bangun jam 3 itu bisa mengantar koran di pagi hari, kemudian selanjutnya melanjutkan aktivitas bersekolah di pagi hari ya. Jadi rutinitasnya itu seperti itu. Jadi jam 3 kemudian mandi dan sudah langsung menggunakan pakaian seragam sekolah. Kemudian setelah itu mengambil koran di Jalan Andi Mapanyuki ya. Jadi percetakan Pedoman Rakyat itu di Jalan Andi Mapanyuki, dan setelah mendapatkan itu barulah menuju ke lokasi ya, menuju lokasi pengantaran koran. Itu tepatnya lokasinya itu di sekitar Jalan Cendrawasih, kemudian Jalan Abdul Qadir, dan sekitar Eten Hartako ya. Jadi itu area pengantaran koran waktu saya duduk di bangku STM.
alhamdulillah. Jadi fokusnya saya ini hanya mengantar koran, jadi tidak melakukan proses penagihan ya. Jadi penagihan ini langsung dilakukan oleh Bapak Yusuf ya. Jadi saya fokus datang ke percetakan di pagi hari, dini hari tepatnya, kemudian mengantarkan koran. Setelah selesai mengantar koran, langsung menuju ke sekolah. Jadi dengan menggunakan sepeda saya menuju ke sekolah, dan di STM pembangunan saat itu tuh sangat ketat. Kami harus masuk tepat jam 7.15 ya. Jadi untuk pengalaman yang kedua ini saya betul-betul hanya fokus mengantar koran, tidak melakukan proses penagihan ya. Jadi memang pada akhirnya saya tidak bersentuhan langsung dengan konsumen, kecuali kalau misalnya konsumennya bangun di pagi hari ya hanya sekedar menyapa saja, tapi tidak berinteraksi lebih lanjut karena tidak ada proses penagihan di situ. Jadi ini saya lakukan ya kurang lebih 1 tahun. Dan pertanyaan yang kemudian, pengalaman apa yang saya dapatkan? Ya itu tadi pengalaman yang saya dapatkan, saya sudah ceritakan juga di video sebelumnya, bahwa menjadi loper koran itu dituntut untuk komitmen untuk tepat waktu, datang sekitar jam 3 dini hari di percetakan, kemudian kita mengatur koran, selanjutnya mendistribusikan ke konsumen, ke pelanggan kita. Setelah selesai harus bergerak lagi menuju ke sekolah, karena ketika ada yang terhambat, maka efeknya adalah pertama itu misalnya contoh terlambat bangun, otomatis konsumen akan komplain, dan efek berikutnya adalah saya akan terlambat masuk ke sekolah. Di sini diajarkan tentang komitmen untuk disiplin ya. Kemudian yang kedua, memang menjadi loper koran ini harus tangguh ya, karena di saat orang masih tidur kita sudah harus bangun dini hari, kemudian harus tetap melakukan aktivitas di pagi hari. Apalagi di sekolah kita harus dituntut fokus menerima materi belajar ya, materi yang diajarkan oleh guru ya. Itu kemudian gajinya, nah ini gaji saya masih ingat, gaji saya saat itu sekitar tahun 90-an ya, 90 sampai 91. Jadi pada tahun 91 itu di awal-awal saya sekolah, itu gaji yang saya terima per bulan sebagai loper koran itu adalah Rp15.000. Jadi dibayangkan ya, kalau dari segi finansial memang loper koran ini tidak artinya belum menjanjikan ya. Ya makanya nanti saya akan berbagi kisah bagaimana ketika saya jadi agen ya. Ketika saya jadi agen ya, saya harus memikirkan kesejahteraan loper, karena saya mengalami atau pernah merasakan menjadi seorang loper. Ya itu pengalaman saya waktu menjadi loper, duduk di STM kelas 1 ya. Kemudian kapan saya berhenti? Jadi alhamdulillah setelah bekerja menjadi loper, kemudian
selanjutnya itu di siang hari saya memilih jadi mekanik. Jadi ada tawaran menjadi mekanik. Ini kemudian yang menjadi kendala mungkin dari segi kesehatan saya ya, jadi mungkin agak-agak berat, dan alhamdulillah pada saat itu terdengar oleh kakek saya, jadi almarhum Haji Anwar dan nenek Haji Arliah, untuk memanggil saya bekerja sebagai penjaga toko di toko Pasko. Jadi saya beralih jadi dari loper koran, kemudian beralih menjadi penjaga toko ya. Jadi saya melakoni loper koran ini itu 1-2 tahun setelah mendapatkan kesempatan bekerja di toko kakek saya, yaitu kakek Haji Anwar. Saya memutuskan untuk berhenti sebagai loper. Inilah kisah saya share ke sahabat semua, semoga bermanfaat, bahwa ternyata memang dalam sebuah perjuangan itu butuh proses, tidak ada yang instan. Pelajaran yang berharga yang saya dapatkan pada fase kedua ini sebagai loper koran adalah harus bangun pagi cepat, kemudian mengantarkan koran ke konsumen tepat waktu, dan harus melanjutkan lagi aktivitas di sekolah ya. Jadi sejak SMP ke sekolah naik sepeda, kemudian dilanjutkan STM itu naik sepeda juga, mengantarkan koran naik sepeda, sehingga teringat atau sering membaca atau mendengarkan kata bijak dari seorang Albert Einstein, pencetus teori relativitas. Beliau mengungkapkan, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Demikian dari saya. Jangan lupa subscribe and like channel Muhammad Farid. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.